Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lowo Waru 3, Dr. Anda Anis Yuniati. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat rekan sejawat saya di SD Negeri Lowo Waru 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan kali ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya karena sudah menyempatkan datang pada kegiatan saya, yaitu diseminasi dan penerapan budaya positif bersama saya sendiri, Nevina Rahmadani, berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Malang, Jawa Timur hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Baik, Bapak Ibu, supaya kegiatan ini lebih bermanfaat, maka kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lowo Waru 3, Ibu Anis Yuniati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru dari kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5, khususnya Bapak Ibu guru yang mengajarkan kepada siswanya yaitu kurikulum merdeka, yang terhormat juga Bu Nevina Rahmadani selaku calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dipertemukan kembali, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dalam kegiatan yaitu diseminasi dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan karena salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bu Nevina. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya juga Bu Nevina Rahmadani selaku calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatan ini, diseminasi dan penerapan budaya positif ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pendidik ya, dan juga bermanfaat kepada anak didik kita, karena anak didik kita adalah generasi penerus kita yang nantinya akan meneruskan kita nantinya, dan khususnya terkait diseminasi dan penerapan budaya positif. Di situ banyak hal-hal mungkin yang bermanfaat. Apa saja budaya positif itu nanti akan di breakdown oleh Bu Nevina selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kemarin sudah mendaftar untuk calon guru penggerak angkatan ke-11 kalau tidak salah, mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu guru di SD Lowo 3 ini lolos semua. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan ada yang lolos semuanya, saya doakan lolos. Jadi biar istilahnya Lowo Waru 3 ini sudah punya aura positif karena di dalamnya ada guru-guru yang hebat. Karena
siratal mustaqim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Anis Yuliati karena beliau ini yang mensupport saya dari awal sampai titik ini ya Bapak Ibu. Semoga doa Bu Anis tadi ketika Bapak Ibu mendaftar di calon guru penggerak angkatan 11 diterima ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya santai saja ya Bapak Ibu. Santai saja, sekarang agak rileks biar gak tegang-tegang banget. Jadi saya kasih ice breaking dulu. Ini ice breakingnya tepuk 1, 2, 3 ya. Tepuk satunya gini. Tepuk 1. Gitu ya. Tepuk 1. Oke, tepuk 2-nya gini. Tepuk 2. Oh, gitu ya Bapak Ibu ya. Hehe, tepuk 3-nya. Ha. Nah, itu ya tepuk ha. Nanti kalau saya ajak tepuk 2, 1, 3, jadi harus bisa ya Bapak Ibu. Tepuk 1. Tepuk 2. Oh, ayo kasih muridnya. Tepuk 2. Oh, tepuk 3. Ha, tepuk 1, 2, 3. Oh. Ha. Tepuk 3, 2, 1. Ha. Oh. Nah, sudah rileks ya. Sama seperti kita mengajar ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu butuh diberikan ice breaking biar semangat dulu. Kita mencoba untuk memberikan kenyamanan anak-anak di awal dulu supaya mereka itu bisa menerima pelajaran itu dengan senang hati. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan awal ini untuk Bapak Ibu pasti semuanya bisa menjawab karena sudah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, siapa Bapak Pendidikan Nasional kita? Angkat tangan. Iya benerin. Iya, Ki Hajar Dewantara. Baiklah, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara, ya benar sekali. Beliau merupakan Bapak Nasional Pendidikan kita. Jadi beliau itu memiliki filosofi bahwasanya sekolah itu merupakan ladang persemaian bibit Bapak Ibu. Bibit di sini diumpamakan sebagai murid. Kalau bibit diumpamakan sebagai murid berarti kita ini sebagai apa Bapak Ibu? Petani, benar sekali. Jadi agar bibit itu berkembang maksimal, apa yang harus dilakukan petani? Banyak Bapak Ibu. Bisa memperbaiki kondisi tanam, bisa memberi pupuk dan air, bisa membasmi ulat-ulat yang mengganggu bibit tanaman. Nah, dari uraian tersebut kita itu dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam. Murid kita ini kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Karakteristiknya berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita sebagai pendidik itu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, yang baik, yang menyenangkan. Salah satunya yaitu membuat sekolah menyenangkan, menjaga dan minta tolong Mbak Esma. Nah, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ini loh Bapak Ibu poinnya, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu murid supaya nanti itu mereka memiliki karakter dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Kalau kita dengar budaya itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Angkat tangan dong. Pak Udin, budaya itu apa ya? Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Ada lagi Bapak Ibu? Bagus sekali Pak Udin. Ada lagi, budaya itu apa ya? Suatu kebiasaan Bapak Ibu, ya. Suatu kebiasaan yang positif yang berpihak pada murid. Jadi kita itu sebagai pendidik harus berpihak pada murid. Kemudian cara yang berikutnya adalah membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Nah, budaya positif itu bisa diwujudkan perlu adanya yang namanya disiplin positif Bapak Ibu. Kalau kita dengar kata disiplin itu pasti bayangan kita itu ada peraturan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif ini ternyata Bapak Ibu merupakan suatu cara penerapan ketaatan tanpa, nah ada kata-kata ini, tanpa kekerasan Bapak Ibu, tanpa ancaman. Jadi kita mendisiplinkan murid itu tanpa kekerasan, tanpa
secara humanis itu berarti kita berbicara dengan murid itu menuntun ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung menjudge, menghukum murid dengan kemauan kita. Seperti itu maksudnya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Hanya saja di sini itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini yang diambil adalah contoh-contoh dari institusi pendidikan. Profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya apa? Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, seperti itu Bapak Ibu dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengamati. Menurut Ibu Primary Years Program, nilai kebajikan itu seperti toleransi, rasa hormat, integritas mandiri dan sebagainya. Berikut juga dari keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, di sini ada kasus. Coba. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Haki, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Angkat tangan. Iya Bu Ina? Mendekati si Doni, menggali kenapa kok itu dilakukan. Mungkin ada hal-hal yang memang dia melakukan itu dengan terpaksa karena kondisinya. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita tuh mendekati dulu, memberi pertanyaan mengapa perbuatan itu dilakukan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Karena setiap anak, terus bukan anak saja beda, gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita sebagai pendidik itu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, yang baik, yang menyenangkan. Salah satunya yaitu membuat sekolah menyenangkan, menjaga, dan minta tolong, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ini loh Bapak Ibu poinnya, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu murid supaya nanti itu mereka memiliki karakter dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Kalau kita dengar budaya itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Angkat tangan dong. Pak Udin, budaya itu apa ya? Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Ada lagi Bapak Ibu? Bagus sekali Pak Udin. Ada lagi, budaya itu apa ya? Suatu kebiasaan Bapak Ibu, ya, suatu kebiasaan yang positif yang berpihak pada murid. Jadi kita tuh sebagai pendidik harus berpihak pada murid. Kemudian cara yang berikutnya adalah membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Nah, budaya positif itu bisa diwujudkan perlu adanya yang namanya disiplin positif Bapak Ibu. Kalau kita dengar kata disiplin itu pasti bayangan kita itu ada peraturan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif ini ternyata Bapak Ibu merupakan suatu cara penerapan ketaatan tanpa, nah ada kata-kata ini, tanpa kekerasan Bapak Ibu, tanpa ancaman. Jadi kita mendisiplinkan murid itu tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi secara humanis dalam menuntun perilaku siswa agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap komitmen dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, secara humanis itu berarti kita berbicara dengan murid itu menuntun ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung menjudge, menghukum murid dengan kemauan kita. Seperti itu maksudnya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Hanya saja di sini itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini yang diambil adalah contoh-contoh dari institusi pendidikan. Profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya apa? Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, seperti itu Bapak Ibu dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengamati. Menurut Ibu Primary Years Program, nilai kebajikan itu seperti toleransi, rasa hormat, integritas mandiri dan sebagainya.
Berikut juga dari keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, di sini ada kasus. Coba. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa, Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Angkat tangan. Iya, Bu Ina? Mendekati si Doni, menggali kenapa kok itu dilakukan. Mungkin ada hal-hal yang memang dia melakukan itu dengan terpaksa karena kondisinya. Benar sekali, Bapak Ibu. Jadi kita tuh mendekati dulu, memberi pertanyaan mengapa perbuatan itu dilakukan. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, karena setiap anak, bukan anak saja atau tidak. Nah, salah satunya ini, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, baik murid maupun pendidik. Semua manusia itu butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh penguasaan, butuh kebebasan dan butuh kesenangan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari masalahnya Doni, berarti kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi apa, Bapak Ibu? Apa, Bu Mina? Bertahan hidup, Bapak Ibu. Dia lapar dan itu dilakukan sering loh, Bapak Ibu. Nah, itu kita sebagai pendidik itu harus bisa mencari alasannya. Kok bisa dia tidak makan? Kok bisa dia lapar? Gitu. Nah, dengan pendekatan itu kita tahu alasannya sebelum kita memberikan solusi kepada Doni. Gitu, Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, Bapak Ibu, maka apa yang dilakukan? Melanggar, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan. Jadi kenapa sih di kelas itu ada anak yang nakal, Bapak Ibu, ada anak yang suka iseng? Berarti kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, Bapak Ibu, kalau kita tahu. Ya, seperti itu. Sehingga dia itu melakukan hal-hal yang melanggar dari yang seharusnya tidak dia lakukan. Seperti itu. Nah, contohnya seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, berarti di sini dia penguasaan akal ilmu tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar penguasaan tidak terpenuhi. Sehingga oleh karena itu mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba yang lain. Aku nggak bisa menguasai mata pelajaran. Aku menguasai waktu istirahat. Teman-temannya diganggu, disuruh. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai guru itu harus jeli, Bapak Ibu, terhadap kasus yang seperti itu. Kita dapat melibatkan dalam kegiatan murid yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Anak itu kan tidak hanya di kognitifnya aja, Bapak Ibu, apa namanya penguasaannya. Misalkan dia memang kognitifnya rendah, kita bisa melihat bakat dan minat anak itu. Barangkali keterampilannya dia bagus, itu kita support, kita berikan semangat supaya dia itu percaya diri. Berikutnya. Nah, ada contoh lagi, seorang yang tidak merasa diterima, Bapak Ibu, oleh teman-temannya. Ini yang sering terjadi di sekolah sekarang. Itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang, Bapak Ibu. Dia gak dapat kasih sayang itu di antara teman-temannya. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri. Makanya ketika kita melihat salah satu murid dia ini kok sendirian ya? Kenapa ya? Itu harus jadi PR kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak boleh diam saja. Karena itu juga kesehatan mental dia. Itu tanggung jawab kita sebagai pendidik di sekolah. Kita bisa itu ada motivasinya, Bapak Ibu. Ini beda-beda nih di antara kita motivasinya. Barangkali nggak mau dihukum sama Bu Anis, nggak mau dipanggil sama Bu Anis. Itu motivasi, ya. Itu ada, Bapak Ibu. Barangkali pengen masuk pagi supaya dapat penghargaan. Wah, ini loh, Bapak Ibu, contohnya. Bu Wulan selalu datang dengan tepat waktu, contoh ya. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Yang paling bagus itu yang mana, Bapak Ibu? Motivasi kita ketika melakukan sesuatu. Intrinsik, Bapak Ibu. Jadi kesadaran diri. Oh, aku ini memang pendidik supaya biar jadi contoh murid-murid. Jadi tidak harus jangan sampai terlambat seperti itu, Bapak Ibu.
Nah, dari ketiga motivasi itu benar sekali apa yang Bapak Ibu jawab tadi, yang paling baik adalah motivasi intrinsik, karena motivasi tersebut berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah itu motivasinya jangka panjang, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mereka, murid ataupun kita akan tetap berperilaku baik meskipun nggak ada hukuman, meskipun nggak ada penghargaan, kita akan tetap berlaku baik, Bapak Ibu. Karena kita menjunjung nilai-nilai yang ada pada diri kita, keyakinan kita itu namanya. Selanjutnya, ini ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Bapak Ibu, ini saya nggak sentimen sama Pak Seno, kok kebetulan memang Pak Seno ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, beneran Bapak Ibu. Jadi menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja Iva menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan Bapak Ibu teman-teman, membiarkan teman-temannya tertawa. Kemudian malah Iva ini diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaannya, kelas makin gaduh, teman-temannya makin tertawa seperti itu. Pertanyaannya, apakah Seno terhadap Iva? Angkat tangan. Ayo dong, Bapak Ibu guru hebat. Murid-muridnya angkat tangan loh. Lili, apakah Anda setuju? Mengapa? Karena kita membiarkan anak yang tidak bisa tadi dibully oleh teman-teman. Iya benar. Itu termasuk pembulian ya Bapak Ibu. Apalagi satu sekolah, satu kelas ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Angkat tangan Bapak Ibu. Yuk, silahkan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak Hasan? Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Mengapa Pak Hasan? Alasannya itu sebuah hukuman karena mungkin timbul dari perasaan guru, rasa kok karena kamu nggak mau belajar. Itu pendapat saya. Yang kedua, bisa juga konsekuensi. Konsekuensi sebagai seorang murid yang mungkin tidak mau belajar sehingga pada saat mengikuti pelajaran dia nggak bisa maksimal. Konsekuensinya akhirnya dia kita tawarkan pada teman. Terima kasih Pak Hasan. Tepuk satu. Ayo, tepuk satu. Sama muridnya. Yang saya ingatkan lagi untuk tepuk satu buat Pak Hasan. Baik, selanjutnya. Itu tadi jawabannya bisa hukuman, bisa konsekuensi. Sekarang kita bedakan Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti kita di sini bisa menyimpulkan itu hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu, tidak ada rencana, langsung. Saat itu juga hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Ada hubungannya nggak? Nggak bisa matematika sama nunjuk jari gini. Nggak ada. Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Nggak nyambung istilahnya. Bersifat satu arah. Itu saja. Satu arah itu maksudnya gini. Gurunya aja. Dia mau mengungkapkan pendapat itu nggak bisa. Satu arah dari gurunya saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu berarti fisik atau psikis tadi itu. Dua-duanya Bapak Ibu, bahaya ketika kita tidak sadar menjadi guru yang seperti itu. Sedangkan konsekuensi hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Benar apa yang dijelaskan oleh Pak Hasan, tapi ini terencana. Mengapa? Karena konsekuensi itu di depan pasti ada keyakinan Bapak Ibu, pasti ada kesepakatan. Jadi sehingga kita konsekuensinya, nah gitu ya Bapak Ibu. Misalkan izin ke belakang tidak lupa, tidak izin kepada kita, konsekuensinya apa? Itu kan pasti sudah kita lakukan ketika awal pembelajaran. Kita membuat keyakinan, kesepakatan kepada anak-anak. Itu bedanya hukum. Guru sebagai monitor, Bapak Ibu, mengawasi kalau konsekuensi. Sedangkan yang terakhir ini adalah restitusi. Ini poin tepatnya, Bapak Ibu. Di sini restitusi adalah proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti semboyannya Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kita itu harus menuntun, Bapak Ibu. Jadi kita itu harus menggiring tanpa langsung. Ya kamu salah, maju. Ayo angkat kakimu. Itu tidak benar Bapak Ibu. Berarti kita sebagai penghukum. Gitu. Selanjutnya. Nah di sini kita harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer.
Bapak Ibu nanti di sini bisa refleksi diri, aku yang mana ya yang sering aku lakukan. Nah, ini saya dimaksudkan supaya Bapak Ibu ini bisa menumbuhkan budaya positif di dalam dirinya sendiri dulu. Berikutnya, ini ada contoh kasus Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh guru, maksudnya seperti itu. Jika sebagai penghukum, maka yang dikatakan adalah, ayo sini tulis, aku akan giat mengerjakan tugas 50 kali di buku kamu. Itu penghukum Bapak Ibu, nggak nyambung sama apa yang dilakukan. Itu namanya penghukum. Berarti posisi kontrol Bapak Ibu atau saya itu sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, biasanya kita seperti ini. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, biasanya kita menjadi teman ya Bapak Ibu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Sering seperti ini. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Di sini kalimatnya biasanya berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu tuh otomatis kan anak langsung, aduh aku ngecewain guru gitu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Ya, kemudian pemantau. Kalimatnya yang diucapkan biasanya seperti ini, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera dikumpulkan. Itu sebagai pemantau. Berikutnya, ini yang terakhir sebagai manajer. Kalau kita sebagai pendidik, sebagai guru, memposisikan kita sebagai manajer, kalimat yang kita utarakan kepada anak-anak adalah, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu nak? Pasti anaknya jawab, sudah Bu, sudah Pak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, kita sudah punya keyakinan ya. Tidak disiplin. Dia jawab seperti itu. Itu merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan itu tadi Bapak Ibu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi kita menggiring supaya anak itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Kalau dia mendapatkan solusi dari permasalahan sendiri, pasti dia itu akan lebih termotivasi untuk mengubah dirinya sendiri, bukan karena orang lain, gitu Bapak Ibu. Berikutnya, nah coba ditebak, kita tebak-tebakan di sini. Kalau kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Saya bagus sekali Ibu Nina. Saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti apa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya sebagai apa? Penghukum, benar sekali. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, sip. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apa? Teman, benar sekali. Wah, berarti masuk nih materi saya. Silakan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti pemantau. Tepat sekali. Tepuk satu. Waduh, tepuk satu. Tinggi Bapak Ibu. Ya, tepuk dua. Ho, tepuk tiga. Ha, tepuk 3, 2, 1. Ha, ho. Nah, sip. Kalau nggak gitu nanti bosan, ngantuk ya. Berikutnya, nah ini keyakinan kelas. Bagaimana sih cara kita membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Kita kata kuncinya dari nilai-nilai kebajikan itu tadi. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti kalau ditanyain seperti itu, jawabannya apa Bapak Ibu? Supaya sehat, ya, ini ada jawabannya. Saya kasih ya. Yang jawabannya ya untuk kesehatan, untuk keselamatan. Itu yang namanya keyakinan Bapak Ibu. Kalau kita sudah yakin, oh ini untuk kesehatan memang. Nah pasti itu akan kita lakukan. Tapi kalau kita cuma untuk menaati peraturan, nah itu namanya motivasinya eksternal, bukan motivasi ekstrinsik ya, bukan intrinsik gitu ya Bapak Ibu. Nah makanya kita itu lebih baik membuat keyakinan daripada peraturan seperti itu. Berikutnya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas itu ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu, bersifat lebih abstrak karena dari dalam dirinya sendiri. Kemudian berupa
pertanyaan universal. Jadi secara umum, tidak bertele-tele, dibuat dengan pernyataan positif. Maksudnya bagaimana? Misalkan tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu kan negatif ya Bapak Ibu kalimatnya. Itu harus kita ubah jadi positif kalau keyakinan kelas. Jadi apa Bapak Ibu? Ya? Pintar sekali Bunda Retno. Datang tepat waktu. Dan kelas itu kalimatnya positif. Kemudian tidak terlalu banyak, singkat saja, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah itu harus dilibatkan ketika membuat keyakinan. Gak kita sendiri loh Bapak Ibu, kita karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita tinggikan dulu gitu loh hatinya Bapak Ibu, supaya dia itu juga mau jujur sama kita. Apa ya? Kenapa dia melakukan seperti itu? Dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang murid percaya, yang sudah kita tempelkan di papan kita keyakinan itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kan selalu lihat perlibatan siswa. Dengan demikian Bapak Ibu, pendidik dapat membantu murid untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang sudah saya paparkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.